Artinya apa? Bukan harus ditakuti kematian itu, dan tidak bisa kita hindari, nggak bisa. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ngumpet kemana aja nyampe Israel, nggak bisa. Tapi yang jadi masalah, persiapkan diri. Yang kita pengen kan husnul khotimah. Persiapkan diri, itu yang jadi masalah, bukan masalah takut mati. Setakut apapun pasti mati, pasti Pak. Umur kayak kita udah tinggal dikit, sisanya udah tinggal dikit ini. Ya, ketimbang yang sudah kita jalani. Makanya persiapkan diri untuk mati. Jangan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kala sawfa ta'lamun summa kala, sampai berulang tuh. Jangan berlomba-lomba hidup di dunia dengan menumpuk-numpuk harta dan sebagainya. Kala sawfa ta'lamun, ntar kamu bakalan tahu. Summa kala sawfa ta'lamun, ntar apa berulang. Sampai 3 kali, kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Artinya apa? Ntar begitu udah mati baru kita berasa bener ya. Allah ingetin sama kita. Apa sholat berjamaah ditinggal, ngapa nyari dunia? Apa puasa Ramadan kadang-kadang ditinggal, kenapa mikirin lebaran? Ya. Apa sholat subuh agak sholat, kenapa dunia terus dicari? Nggak ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir. Masuk liang lahat baru udah tuh habis tuh, berhenti tuh ya. Bapak dan sekalian, mari kita lanjutkan pembacaan hadis kita, ya, hadis arba'in. Sekali lagi diulas bahwa hadis arba'in itu hadis 40 macam hadis mengenai syariat agama Islam. Kata Rasulullah, siapa yang hafal 40 hadis mengenai syariat agama Islam, insya Allah dijamin masuk surga. Ya sudah barang tentu bukan cuma dihafal tapi dilaksanakan ya syariatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala alaina rajulun sadidu bayadi siyab wa sadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahizayhi. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahuzal baita in istata ilaihi sabila. Qala sadaqta. Wajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini yang lalu ya sudah kita sampaikan bahwasanya dari Umar radhiyallahu an ada seorang laki-laki yang datang pada Rasulullah menanyakan tentang Islam ya, dijawab dengan rukun Islam. Ini pertama 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Haji ini manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak wajib ya. Tapi ya diniatin gitu ya, niatin berangkat, syariatnya dilaksanakan gitu. Jangan niat doang, atau barangkali niatnya juga gak ada. Jangan putus asa
artinya ya bagaimana mau berangkat gitu ya, masih kayak begini ekonomi, lagi nggak usah, Allah punya urusan ya. Jadi macam-macam ya kan, ada Haji Suryana katanya ya, gusuran tanah, siapa tahu dapat gusuran. Ada yang haji kosasi ya, ongkos boleh dikasih, banyak tuh ya. Di beberapa masjid yang saya keliling ada jamaah merbot diberangkatin. Jadi ada orang berangkat haji diberangkatin, itu namanya haji kosasi. Ada juga tukang urut di Pulau Gede itu, Jaka Sampurna kelurahannya, itu orang Mas Naga biasa ngurut sama dia gitu. Begitu dia berangkat haji, udah lama dulu kejadiannya, waktu sebelum haji waiting list itu. Jadi dia, waduh, sono 40 hari gimana ya, biasa ngurut paling gagal tiap minggu gitu. Akhirnya tukang urut dibawa dia, diberangkatin haji. Tukang urut berangkat, tukang urut sendiri nggak mikir dia duit dari mana berangkat haji, tapi ada aja gitu. Atau saya juga waktu 2006 itu dapat TPHD. Saya TPHD itu tim pembimbing haji daerah. Jadi dapat tugas dari pemerintah untuk membimbing itu haji yang ada di Kota Bekasi pada saat itu. Jadi sesuatu yang kita nggak sangka. Yang penting niat, kemudian laksanakan syariatnya. Terus kedua, ya minimal ibadahnya. Kata Rasulullah, al-jumu'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu hajinya orang fakir. Jadi kalau kita belum ada rezeki, Jumatnya rajinin gitu. Artinya datang duluan, pulang belakangan gitu. Rajinin itu berarti indikasi kita niat pengen berangkat haji. Jadi kalau Jumatnya aja datang belakangan, pulang duluan, indikasi itu berarti nggak ada gitu ya. Usahakan itu. Itu kata Rasulullah seperti itu. Ada 5 rukun Islam disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sadaqta, kemudian orang yang bertanya tadi berkata, engkau benar ya, tapinya nanya, tapinya benerin gitu. Fajibna lahu, maka kami pun terheran, yas'aluhu wa yusaddiquhu, tadi dia nanya tapi dia benerin gitu. Siapa ini orang gitu, tapinya nanya, tapinya benerin. Qala, kemudian orang tadi bertanya lagi, fahbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Tadi tentang Islam. Ini yang dikatakan ad-din ya, iman, Islam, ihsan. Sampaikan padaku tentang iman. Qala, kemudian baginda Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, bahwasanya engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah, percaya dengan yakin bahwasanya la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu harus diyakini itu. Jadi dalam ala kulli halin, dalam setiap hal, dalam setiap sesuatu, jangan sholat doang kita meyakini la ilaha illallah gitu, tapi dalam praktek kehidupan kalau nggak ada duit kayaknya nggak ada ya, nggak ada kehidupan, seakan-akan begitu. Nggak punya duit kayak orang kiamat. La ilaha illallah. Para aulia, para salafus soleh emang orang-orang ada, orang-orang mampu, orang yang dimuliakan sama Allah, bukan. Tapi tetap yang kita inginkan izud dunya wa izul akhirah, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Seperti kita doa dalam kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita inginkan ya, dunianya baik, akhiratnya baik. Tapi tetap akhirat menjadi
lebih utama ya. Ketika belum ada dunianya, akhirat jangan ditinggal ya. Gara-gara belum ada dunia, akhiratnya ketinggalan mulu. Jangan. Ini pertama, iman. Dalam situasi kondisi apapun ini harus dipertahankan ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, antu minabillah wa malaikatih, dan juga kepada para malaikat Allah. Karena malaikat Allah itu jumlahnya tidak terkira, banyak sekali ya. Kalau yang kita wajib kenal itu kan yang berapa? 10 itu ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir itu ya, itu 10. Ya, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Tapi jumlah keseluruhan itu tidak terhingga. Karena malaikat di yang tawaf, malaikat yang sujud, malaikat yang tasbih itu tidak terhingga jumlahnya. Dan pemikul arsy saja juga ini banyak sekali ya. Di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh itu tempat malaikat tawaf di situ. Sampai kata Rasulullah, tidak boleh Ka'bah itu kurang dari 70.000. Jadi kalau seandainya setiap saat kurang dari 70.000, malaikat dari Baitul Ma'mur itu diturunkan untuk tawaf di situ. Jadi alhamdulillah, orang yang mengucapkan tasbih dan mengucapkan la ilaha illallah setiap saat itu, karena waktu kan bergeser. Ya, artinya katakan sholat subuh, kita subuh, belah sono belum, ya, belah sono udah duluan gitu, terus berjalan. Nanti subuh belum kelar, sono udah johor lagi gitu, misalnya. Jadi setiap saat itu orang yang bertasbih kepada Allah nggak putus ya, dalam kehidupan kita. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ya, kitab Allah itu yang sudah Allah turunkan banyak, termasuk kitab-kitabnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Karena nabi-nabi dulu itu diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini harus dilaksanakan semuanya. Nah, Al-Qur'an ini adalah yang sudah disempurnakan. Kata Rasulullah dalam Hajjil Wada, beliau mendapat firman yang terakhir ya, mendapat wahyu, firman yang terakhir al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Jadi Islam itu agama yang sempurna, Islam agama yang paripurna. Jadi sudah disesuaikan untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Jadi semuanya harus berganti. Karena kebijakannya, katakan gitu, kalau dalam pemerintahnya dulu, yang dulu peraturannya begini, begitu sekarang peraturannya ya harus ngikutin yang sekarang. Jadi semuanya itu harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin ya salah dong. Kayak mata uang aja zaman dulu kan, duit dulu udah kagak laku sekarang. Coba pakai belanja sekarang, orang kagak kenal misalnya. Jadi udah nggak dipakai. Dulu itu harganya luar biasa, sekarang ya yang ini yang dipakai. Aturannya ya yang ini, ya itu. Jadi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, dan kitab ini hudal linnas hudalil muttaqin, sebagai petunjuk itu harus kita baca ya, harus kita baca. Kalau nggak dibaca salah. Al-Quran ya, kita mendapat kitab dari Allah, petunjuk dari Allah berupa Al-Quran. Pertama harus dibaca, jangan tidak dibaca
Karena membacanya saja juga kita mendapat pahala. Kedua, harus dipahami Al-Quran. Apa maksudnya, perintah apa larangan, ya, atau ceritanya apa bagaimana. Yang ketiga, laksana itu petunjuk. Jadi kalau petunjuk nggak pernah dibaca, sehebat apapun buku yang kita punya, gitu. Oh hebat nih, hebat kenapa? Firman Allah. Baca nggak pernah, dipahami apalagi dilaksanakan juga tidak. Bagaimana kita bisa melaksanakan kalau paham aja enggak ada? Bagaimana kita paham kalau baca aja enggak? Jadi minimal dibacalah. Baca, kemudian beli Quran terjemah minimal tuh, atau tafsir terjemah. Nanti saat pengajian nanya sama guru, gitu. Baca Quran terjemahnya minimal tuh. Kalau kita enggak, beli tafsir terjemah kan ada, baca. Kalau enggak ngerti maksudnya apa nih, nanya sama guru. Itu kan kita ada pengajian, ya. Insya Allah guru yang mana aja, insya Allah, ya, nanya. Jadi baca. Oh ini kan, maaf ya, rata-rata pengajian di mana-mana nggak ada tuh yang nanya, ya. Al-Quran tafsir apa segala macam nggak ada. Jadi dibaca. Sehebat apapun dia petunjuk tadi, kalau nggak dibaca nggak ada artinya. Jadi harus diimani itu, yakin bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, dan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, ya. Nabi yang wajib kita kenal itu 25, ya, yang wajib tuh. Jangan sampai enggak kenal tuh sama yang 25. Tapi nabi itu jumlahnya lebih dari itu. Kalau nggak salah pernah ada suatu hadis, ada 313 nabi dan rasul. Yang wajib kita kenal cuma 20, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini nabi yang terakhir. Karena kemarin ada lagi yang ngaku nabi, ya. Kemarin yang kabur keluar negeri itu, Cina ngaku nabi ke-26. Belum lama lagi di TV ada lagi yang ngaku nabi, ya, banyak amat, ya. Tapi ya pengikutnya ada aja, Allah Akbar, luar biasa, ya. Zaman sekarang itu. Jadi nggak boleh ada yang aneh sedikit, nggak boleh ada yang beda sedikit. Wah, udah ini, gitu. Jadi nggak usah, sama seperti dulu Nabi Musa alaihissalam ketika minta wirid, minta amalan sama Allah, bacaan apa yang bisa aku baca yang bagus, minta sama Allah. Kata Allah, baca kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya itu mah dari zaman Nabi Adam orang baca itu. Artinya apa? Umum, dia pengen yang lain gitu. Kita kan gitu. Itu udah paling bagus, ya Allah yang ngomong paling bagus. Wirid zikir itu la ilaha illallah. Tapi kita kan kadang-kadang begitu, itu mah pengennya yang aneh gitu, yang aneh, yang jarang didengar gitu, yang kelihatannya aneh. Oh itu, wah ini mantap nih. Ini kita begitu tuh kita. Nabi Musa itu dulu begitu, Nabi Musa. Sampai kata Allah akhirnya, Musa, jangan dianggap remeh. Sekarang dibikin mizan, timbangan. Ditimbang la ilaha illallah dengan dunia ditaruh di sebelahnya, ternyata masih berat kalimat la ilaha illallah. Itu kita gitu. Kalau ada yang aneh bacaan buat, wah ini nih kelihatannya nih mantap nih gitu kan. Jadi jangan, la ilaha illallah sudah paling paling bagusnya zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya bisa terjadi atas izin Allah, izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak akan terjadi suatu apapun. Itu Nabi. Ya, iman, percaya kepada nabi-nabi, ya. Karena nabi itu banyak sekali, sama seperti kita baca salawat itu,
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu toha rasul Allah. Ada Nabi Toha, tapi dalam yang 25 kan kagak masuk. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin juga Nabi Allah. Tapi dalam yang 25 kan enggak ada. Nabi Sis, Nabi Khidir, ya. Diceritakan dalam Al-Quran ada dulu Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, tapi tidak masuk ke dalam yang 25 misalnya. Jadi itu banyak sekali, ya. Tapi yang harus kita yakini bahwa yang terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah khotamul anbiya, penutup dari para nabi, nggak ada lagi sesudah itu, karena Islam sudah disempurnakan, sudah ada Al-Quran, sudah disempurnakan, jadi sudah tidak ada lagi, ya, syariat-syariat itu. Wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, ya, hari akhir ini juga harus kita yakini bahwa kehidupan itu di dunia ini adalah permulaan, ya, permulaan. Jadi masih ada kehidupan lain, itu harus kita yakini itu. Jangan kita serampangan dalam hidup ini asal-asal gitu, ya, menghalalkan berbagai macam cara dan lain sebagainya. Jangan. Hidup kita ada batasnya. Terus terang aja seumuran kita ini udah tinggal dikit nih sisanya, ya. Apalagi ada corona, ya, lebih gampang lagi itu. Di masjid saya tiap hari, Pak. Tiap hari itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, besok begitu lagi innalillahi, tiap hari itu. Kemarin Selasa itu sampai di pemakaman kita sini, tukang gali nggak nyanggup itu sampai 34, biasanya 10 sampai 15 setelah hari raya ini. Coba bayangkan, Bekasi setiap hari 10 sampai 15 itu rutin tuh orang meninggal COVID itu. Kemarin hari Selasa kemarin itu sampai 34, sampai tukang gali kubur tuh nggak nyanggup, disisain besok gitu. Kecapean. Atau informasi katanya sekarang pakai beko gitu dikeruk. Iya, karena wah luar biasa. Artinya apa? Bukan harus ditakuti kematian itu, dan tidak bisa kita hindari, nggak bisa. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ngumpet kemana aja nyampe Israel, nggak bisa. Tapi yang jadi masalah, persiapkan diri. Yang kita pengen kan husnul khotimah. Persiapkan diri, itu yang jadi masalah, bukan masalah takut mati. Setakut apapun pasti mati, pasti, Pak. Umur kayak kita udah tinggal dikit, sisanya udah tinggal dikit ini. Ya, ketimbang yang sudah kita jalani. Makanya persiapkan diri untuk mati. Jangan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kala sawfa ta'lamun summa kala, sampai berulang tuh. Jangan berlomba-lomba hidup di dunia dengan menumpuk-numpuk harta dan sebagainya. Kala sawfa ta'lamun, ntar kamu bakalan tahu. Summa kala sawfa ta'lamun, ntar apa berulang. Sampai 3 kali, kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Artinya apa? Ntar begitu udah mati baru kita berasa bener, ya. Allah ingetin sama kita. Apa sholat berjamaah ditinggal, ngapa nyari dunia? Apa puasa Ramadan kadang-kadang ditinggal, kenapa mikirin lebaran? Ya. Apa sholat subuh agak sholat, kenapa dunia terus dicari? Nggak ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir, masuk liang lahat baru udah tuh habis tuh, berhenti itu, ya. Itu artinya bukan tidak boleh. Syariat, ya, kita dalam hidup di dunia wajib syariat, sama seperti protokol kesehatan itu syariat, laksanakan. Emang syariatnya disuruh begitu, laksanakan tuh syariat, gitu. Ya. Kecuali kita para wali, ya, lain ceritanya, ya, karena dia sudah terlepas dari syariat, ya. Jadi sudah hakikat, sudah ma'rifat lebih tinggi, ya. Contohnya
yang gampang aja. Kalau syariat itu orang yang lapar kalau nggak makan nggak kenyang, itu lemes itu syariat. Jadi kita masih gitu tuh berlaku, ya makan, minum karena syariat. Hakikat sudah berkurang, jadi dia cuma syarat, ya dia makan sedikit sudah cukup, ya sedikit saja sudah cukup. Sampai saya zaman dulu cuma beberapa butir, ya nasi cuma 3 butir sudah kenyang. Kenapa? Yang mengenyangkan adalah Allah, bukan nasi cuma syarat, gitu. Itu hakikat. Ma'rifat lebih lagi di atas itu. Kenapa? Sudah tidak perlu lagi. Jadi dia dulu di zaman Rasulullah diperintahkan tuh cuma baca kulhu aja udah kenyang. Sudah seperti doping, badannya sehat lagi, seger lagi, baca kulhu itu begitu. Itu sudah sampai ma'rifat gitu. Terus nanti lebih tinggi itu begitu contohnya gitu. Kalau kita kan belum bisa. Coba baca kulhu, kenyang enggak? Tetap aja lapar gitu kan. Tetap aja lemes. Atau barangkali hakikat, makanlah sedikit 2-3 butir nasi, kenyang enggak? Tetap aja. Orang jangankan makan 2-3 butir nasi, mie semangkok kita bilang belum makan. Ya, udah makan belum? Baru mie doang semangkok belum. Kenapa? Biasa kita nasi sepiring tuh atau 2 piring baru kita bilang makan. Kalau mie belum makan, waktu itu ya. Jadi syariatnya kita masih jauh. Jadi jangan tinggalkan syariat, ya, termasuk mentaati protokol kesehatan itu. Nah, cuma yang lebih menarik lagi ini beriman kepada hari akhir, ya, hari akhir, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, hari penghabisan, ya. Apakah itu penghabisan buat kita ataupun penghabisan buat kehidupan. Kalau penghabisan buat kita, hari akhir buat kita, itu ajal kita, itu hari akhir buat kita. Tapi hari akhir buat kehidupan ya nanti yaumil kiamah. Setelah itu tetap ada kehidupan. Jadi sebetulnya mati itu bukan belas abis begitu, bukan. Hanya perpindahan. Jadi kalau dalam perjalanan dari satu terminal ke terminal lain, ya, kita menuju kemana? Berangkat dari sini naik kendaraan gitu. Nah, badan ini kendaraan kita. Badan ini kendaraan kita. Ruh itu penumpangnya. Ruh itulah kita yang sebenarnya, yang nanti dipertanggungjawabkan di sana. Ruh kita itu bukan badan. Badan ini ntar begitu kita mati kita tinggal. Nggak ada artinya nih, nggak ada. Ya. Orang belum dikubur aja sudah hilang semuanya harkat martabat jabatan kita, ya. Biar kata kita pejabat tinggi, begitu meninggal mau disolatin mana jenazahnya, kan gitu. Bukan mana camatnya, nggak ada. Mana lurahnya, nggak ada. Sudah hilang di situ sebutan kita, ya. Itu. Jadi itu kendaraan, ini kendaraan. Nanti sampai terminal ganti kendaraan, ya. Kalau naik itu lagi balik lagi kemari gitu, ya. Jadi ganti kendaraan sampai terminal itu begitu. Terminal dunia, ya ini kematian, ganti kendaraan, ganti jasad kita. Ini ditinggal, dikubur, jasad kita ditinggal. Ruh kita ganti lagi kendaraan untuk alam barzah atau alam kubur. Nanti sampai lagi terminal kiamat, ya ganti lagi kendaraan. Ya, jasadnya ganti lagi, bukan yang ini yang kita pakai, lain lagi. Ini untuk alam akhirat. Itu. Jadi itu harus kita yakini bahwa kita tuh nggak mati, hanya perpindahan saja, perpindahan, ya, dari alam dunia ke alam kubur, pindah lagi ke alam akhirat. Jadi itu semuanya dipertanggungjawabkan terus, berkesinambungan, bukan putus. Urusan dunia udah putus, nanti kubur lain lagi, baru lagi, bukan. Jadi berkesinambungan itu terus, ya. Itu bahwa saya beriman kepada hari akhirat, bahwa ada nanti yang namanya hari terakhir dalam kehidupan sejarah manusia. Habis sudah semuanya, ya. Nah, kemudian ini yang kontroversi yang harus kita pahami betul. Wa tu'mina bil qadari khairi wasyarrihi, beriman kepada takdir
atau ketentuan baik dan buruk, ya. Qadari, ya, bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang harus kita pahami. Beriman kepada takdir baik dan buruk, ya. Kan gitu ya, takdir baik, buruk. Takdir itu ada baik, ada buruk. Tapi dalam Al-Qur'an diajarkan ketika kita mendapat kebaikan, katakanlah itu dari Allah, dan ketika kita mendapat keburukan itu dari diri kita sendiri. Nah, ini harus kita pahami, ini benang merahnya. Tapi di sini dikatakan takdir baik dan buruk, berarti kan baik buruk dari Allah, kan gitu ya. Tapi kenapa ketika kita mendapat kebaikan kita bilang dari Allah, ketika mendapat keburukan kita bilang dari diri kita sendiri? Ini yang jadi masalah yang harus kita pahami. Bapak hadis sekalian, nanti dalam hadis berikutnya ada bahwa manusia ketika di dalam kandungan ibunya sebelum dia dilahirkan, Allah catat takdirnya, Allah tentukan takdirnya, ya. Di antaranya umurnya, ya, kapan dia mati misalnya, kemudian rezekinya, ya, kemudian jodohnya, gitu ya, kemudian baik buruknya. Ya, ini ada catatan bagi setiap manusia. Terus kita bilang kok ribet amat? Ya ribet bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Lah terus pemahamannya bagaimana? Ini pemahaman yang penting. Saya nulis buku judulnya Ternyata Manusia Bebas Memilih Takdirnya. Kan aneh lagi. Bagaimana ceritanya? Sedangkan di sini takdir sudah dituliskan oleh Allah dan dinyatakan bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Tapi saya mengatakan bahwa manusia bebas memilih takdirnya. Apa pemahamannya? Ini benang merahnya harus kita cari. Jadi harus kita pahami. Yang pertama, bahwa ternyata takdir itu tidak nempel dalam diri kita, tidak membelenggu kita. Misalnya si A katakan ditulis umurnya 50 tahun, ya, rezekinya minus, katakan gitu, minus rezekinya, ya. Kemudian jodohnya jelek, istrinya gitu ya, misalnya gitu. Ini kan nanti di akhirat orang akan protes sama Allah. Protes enggak? Protes, Pak. Ya Allah, kenapa saya dikasih umur cuma 50, si Anu 70? Berarti kalau saya dikasih 70, saya masih punya kesempatan 20 tahun untuk berbuat baik. Ketika 50 tahun ini saya nggak baik, saya punya kesempatan 20 tahun. Kenapa? Dia 70, saya 50. Protes, Pak. Terus kemudian rezeki dikasih minus. Protes lagi kita. Ya Allah, dia dikasih kaya, rezekinya miliaran, triliunan, kenapa saya cuma sekian? Bagaimana saya mau sedekah? Bagaimana saya mau nyumbang masjid dan lain sebagainya? Oh, rezeki saya cuma segini. Protes lagi orang, iya kan? Pasti protes dong. Coba kalau saya dikasih rezeki sama seperti dia, iya enggak? Pengusaha-pengusaha itu mungkin orang nggak perlu minta sumbangan, saya bangun masjid di mana-mana, kan begitu? Protes orang. Kemudian yang lainnya, rezeki, ketentuan Allah, takdir Allah itu akan diprotes, Pak. Rame nanti kalau di akhirat orang pada demo. Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan itu orang tidak terhitung. Demo semuanya sama Allah, ribet. Tapi kenapa itu tidak bisa terjadi? Ini karena takdir itu ada di depan kita, bukan nempel dalam diri kita. Jadi kalau ditempelin, lu 50 tahun rezekinya cuma 50 juta, umurnya sekian, protes semua orang. Ada di depan kita. Makanya kalau orang-orang barat mengatakan life is a choice, hidup adalah pilihan. Apa yang kita pilih? Ya, hidup itu adalah usaha, syariat. Apa syariat kita? Ya, hidup itu adalah tidak terlepas dari yang namanya sebab akibat. Ya, sebab akibat. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebab akibat. Jadi sebab kita usaha ada.
akibat. Sebab melakukan kebaikan dapat kebaikan, sebab melakukan keburukan dapat keburukan. Itu begitu ceritanya. Jadi ada di depan kita takdir itu. Katakan gini, kalau kita jalan ke kiri kita akan ketemu sama si Anonya begini, takdirnya begini, umurnya. Kalau kita jalan ke sana, kalau kita jalan ke kanan, umur kita bisa jadi umur itu sudah ditentukan tapi ada di sono. Kalau kita jalan kemari umur kita sekian, kalau kita jalannya kemari umur kita sekian. Kalau kita jalan ke sini rezeki kita sekian, kalau kita jalan kemari rezeki kita sekian. Sama termasuk kita ketemu di sini, ya. Ini kan dulu ada syariatnya. Kenapa Bapak memilih perumahan di sini? Coba kalau Bapak dulu misalnya, kan pasti teman ada yang ngajakin di sono, di sono, di sono. Mungkin kita nggak ketemu. Itu takdir, jalan yang kita ambil. Ya, jalan yang kita ngambil jalan kemari. Ya, ketemulah kita di sini. Beginilah ceritanya. Ya. Coba kalau dulu kita ambil jalan yang ono gitu, mungkin lain lagi ceritanya. Jadi makanya manusia nggak bisa tuh demo sama Allah, protes sama Allah. Kenapa? Oh, kamu yang milih. Kita seakan-akan kita memilih, sudah ditulis benar, udah ditulis, takdir itu ditulis. Tapi kita kemana jalannya? Ke kiri atau ke kanan? Ya. Jangan kita bilang, umur di tangan Allah, ya benar di tangan Allah. Tapi kita yang menjadikannya itu berapa nilainya tadi, ya. Katakan kalau kemari umur kita 50 tahun, kalau kemari bisa 70 tahun. Kenapa? Kalau kemari serampangan, makannya apa aja dimakan gitu loh. Ya. Sehingga kemudian darah tinggi, stroke, mati misalnya. Ya, atau barangkali kehidupannya protokol kesehatan tidak dijaga kena Covid, mati misalnya. Umur kita sekian. Tapi kalau kita jalannya kemari, protokol kesehatan kita jaga, kita laksanakan semuanya, mungkin bisa 70 tahun umur kita. Bukan berarti takdir itu berubah, tidak. Takdir itu tidak berubah, sudah ditetapkan. Cuma jalannya kemana? Apa yang kita jalani? Nah, semuanya ini yang jadi masalah dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Makanya ambil jalan ke kanan. Artinya apa? Kalau kita simbolkan kanan kebaikan, kiri yang tidak baik, artinya ambil jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Karena di sana juga ada takdir kita, ada takdir kita. Ambil jalan-jalan kebaikan, ada takdir kita di sana. Jadi enggak usah khawatir, jangan kan, ribet jalan ke situ mah. Ya emang begitu, bagaikan jalan menanjak, tapi di sana ada puncak kebahagiaan. Kalau ke sini jalan menurun, enak jalannya, nggak usah pakai tenaga, jelodong aja. Tapi apa? Ada jurang di sana, gitu. Ambil jalan kanan, udah pokoknya terus ambil jalan kanan, jalan kanan, jalan kanan. Di sana sudah ada takdir kita. Kemari juga ada takdir kita. Cuma yang jadi masalah ketika di sana kita matinya husnul khotimah kalau kita ambil jalur kanan. Kalau kita ambil jalur kiri, matinya su'ul khotimah. Itu aja. Jadi takdir itu ada di hadapan kita, bukan nempel sama kita. Bukan, kalau nempel sama kita pesimis kita nanti. Percuma. Saya usaha juga emang rezekinya segitu. Percuma saya jaga kesehatan juga emang umurnya segitu. Bukan. Jadi takdir itu ada di hadapan kita. Sudah ditulis sama Allah. Kalau kamu jalan ke kiri akan begini, kalau kamu jalan ke kanan akan begini. Sudah ditulis. Tinggal kita memilih. Makanya di sono nggak bisa kita demo protes sama Allah. Kenapa? Oh, kamu yang milih kok. Allah sudah kasih petunjuk, mana Al-Quran? Al-Quran petunjuk tuh. Nih jalan yang kanan, jangan ambil jalan yang itu. Jalan kiri, ambil jalan kanan. Tapi kita kadang-kadang ke kiri, kiri misalnya. Salah kita. Ya laksanakan syariat agama Allah yang benar. Jadi saran saya tadi, terus ambil kanan. Artinya simbol kebaikan gitu loh. Maksudnya bukan kanan, akhirnya muter dong kalau kanan terus gitu ya. Maksudnya ambil kebaikan, jalan kebaikan. Mesti pilihan, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Kiri apa kanan, baik apa buruk, yang mana yang sudah. Malah dalam satu riset itu dibuktikan, dalam bukunya siapa itu, ada di buku saya tulis juga, RB Sentano itu, ya, itu dalam buku itu 60.000 pilihan dalam sehari, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi dari mulai kita bangun tidur itu
bangun apa enggak gitu. Itu udah pilihan, ya. Langsung duduk apa langsung ke kamar mandi, apa santai dulu, apa itu pilihan. Itu 60.000 pilihan dalam sehari. Artinya di situ ada 60.000 pikiran, 60.000 pilihan. Mana yang kita pilih? Itu dalam satu hari saja, 24 jam tuh. Dari kita melek sampai kita tidur. Karena kalau sudah tidur sudah tidak ada pilihan. Ya. Itu 60.000 kali. Coba bayangkan, itu wah luar biasa. Jadi nggak ada orang yang protes-protes sama Allah nanti di sono, nggak ada. Mau protes apa? Orang kamu yang milih kok jalan kehidupan. Ini udah dikasih rambu-rambunya sama Allah. Mana Al-Quran? Itu. Ya, jadi kalau kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ini Al-Quran. Al-Quran rambu-rambu. Jalan sesuai Al-Quran. Itu maksudnya, itu jalan kanan. Kalau kita tidak sesuai Al-Quran, itu namanya jalan kiri. Gitu. Di kiri ada takdir, di kanan ada takdir. Itu maksud saya, paham nggak? Jadi takdir itu nggak belenggu diri kita, nggak salah. Takdir sudah ditetapkan, tapi tidak membelenggu. Kalau membelenggu, orang pada protes di sono, protes. Orang yang umurnya pendek akan protes kepada orang yang umurnya panjang. Kenapa dia dikasih umur panjang? Saya umur pendek, sehingga saya tidak diberikan kesempatan untuk bisa beribadah seperti dia. Kenapa dia diberikan kekayaan sehingga dia bisa bersedekah kemana-mana? Protes. Tapi ini kita nggak bisa protes, kan ini pilihan kita. Kita kemari ya garis, ini takdir kita. Kalau kita kemari, ini takdir kita. Cuma saran saya, ambil kanan, ambil kebaikan, syariat ajaran Allah. Kenapa? Karena minimal ketika kita mati pun kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita ngambil kemari, nah, suul khotimah. Itu aja masalahnya. Jadi makanya nanti saya bahas lagi lah takdir. Karena saya nulis dalam buku saya, makanya orang kalau begitu saya dengar judulnya aneh juga. Ternyata manusia bebas memilih takdirnya. Nanti saya bahas banyak sekali masalah takdir. Nanti akan saya perjelas kenapa saya mengatakan manusia bebas memilih takdirnya. Kuncinya itu bahwa manusia ditakdirkan oleh Allah. Takdir ini nggak bisa dirubah, takdir ini ada di hadapan kita. Jadi bukan nempel sama kita. Kalau nempel sama kita, kita protes. Sebanyak apapun usaha kita, umur kita tetap sekian. Sebanyak apapun usaha kita, rezeki kita sekian. Apalagi kalau udah ditakdirkan baik dan buruk, kan ada takdir baik, takdir buruk. Ya. Ketika seseorang ditakdirkan jadi penjahat, di sana protes enggak? Protes sama Allah. Kenapa engkau takdirkan aku jadi penjahat ya Allah? Coba kalau engkau ditakdirkan aku jadi ustadz, mungkin aku nggak jadi penjahat, kan gitu. Aku sholat rajin ke musola, ke masjid. Kan ini takdir. Akhirnya takdir disalahkan. Tapi kenapa dia nggak bisa protes? Karena takdir itu ada di hadapan dia, bukan nempel pada dirinya, bukan membelenggu, tapi ada di hadapan. Ada kiri, ada kanan. Mana yang kamu pilih? Kalau ke kiri takdirmu seperti ini, kalau kamu ke kanan takdirmu seperti ini. Ketentuannya begitu. Jadi makanya saya bilang bebas memilih takdirnya. Kita mau pilih yang mana? Kiri atau kanan? Baik atau buruk? Jalan mana yang akan kita pilih? Silakan. Tapi saran saya, ambil jalan kanan, ambil jalan kebaikan, apapun takdirnya di situ, karena di sini kita akan husnul khotimah. Jangan ambil kiri. Ayo. Ya, hidup susah banget, wah miara tuyul. Misalnya kan ya, datang ke dukun, rezekinya bener banyak, tapi itu kan jalan kiri. Ketika kita mati nanti suul khotimah itu menjadi masalah. Karena jalan kanan juga kita nggak tahu. Di sini ada rezeki kita, di sini ada takdir kita, ada, semuanya sudah ditentukan. Ya, Abdurrahman bin Auf orang yang rajin ibadah sama Allah tapi kagak bisa miskin. Kenapa? Karena memang jalurnya kanan ada di situ. Ternyata kebaikan rezeki ada, semuanya ada. Jadi nggak usah khawatir, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Jadi yang terakhir itu adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Harus kita imani ada takdir itu artinya ketentuan yang tidak bisa dirubah. Ada ketentuan yang tidak bisa dirubah. Tapi ketentuan itu tidak nempel pada diri kita. Kalau nempel pada diri kita, orang semuanya protes sama Allah nanti di sana. Makanya Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah
nasib suatu kaum sehingga dia merubahnya sendiri. Sama, diri kita Allah nggak akan merubah, kita yang merubah sendiri. Kita pilih kiri apa kanan, kiri apa kanan. Jadi pilihan itu dua, kiri atau kanan. Cuma saran saya ambil kanan, gitu, ambil kanan. Insya Allah kita, karena pengennya kita mati husnul khotimah, itu kan tujuan hidup itu husnul khotimah, udah itu, nggak ada yang lain. Tujuannya husnul khotimah. Bagaimana? Ambil jalur kanan. Kalau kita ambil jalur kiri, ada takdir kita, tapi nanti su'ul khotimah jadinya itu, ya. Insya Allah kita ajubkan dulu. Insya Allah nanti masih ada lagi lanjutan hadis ini. Insya Allah kita bahas bulan depan kalau ada umur panjang yang diberikan kesempatan oleh Allah. Masalah takdir ya, masalah yang masih kontroversi, masih banyak orang yang belum memahami gitu. Tapi saya sudah menulis satu buku, berarti sedikit banyak saya punya narasumber. Di situ banyak Al-Quran, hadis juga dan lain sebagainya yang sudah saya kumpulkan. Nanti kita bahas akan lebih panjang lagi. Itu aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan walaupun sedikit, akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.